بعد فقال مسني رحمه الله تعالى رحمة واسعة ورضي الله تعالى عنه وأدنا الله تعالى علومه وأسره وكرامة إلينا وزادنا الله تعالى بها العلوم ونفعنا في الدنيا والآخرة حمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الزكاة. Utawi iki kubab nerangake zakah. Nyambung karo tafsir. Tajibu wajib apa zakatu zakah ala kulli hurrin, wajib ala kulli hurrin ing atase saben-saben wong kang merdeka, muslimin kang Islam. Tamah kang sempurna apa milkuhu miliki kulli hurrin. Sempurna ala nisobin ing atase sak nisab haulan karana sak taun. Haulan karana sak taun. Jadi zakat itu diwajibkan kepada setiap orang Islam yang merdeka. Kalau budak nanti urusannya, ya. Yang mana Islam merdeka yang mempunyai harta miliknya dia sendiri. Tamma milku. Dan sampai satu nisab. Zakat ini secara tata bahasa zakat an-numuwu wal barakatuh wa ziyadatul khair. Zakat secara tata bahasa an-numuwu. Apa numu? Tukul terus tambah wal barakah tambah wa ziyadatul khair, selalu bertambahnya kebaikan. Dari itu yuqalu zakat zar'u wa zakat nafaqo idza burika fiya fulan zakin kaisirul khair. Ya, membersihkan tanaman dan bersih nafaqah ketika sudah bersih tersebut dikatakan dia tersebut zakin, orang yang bersih. Wa tutlaku ala tathhir, mensucikan, seperti firman-Nya Allah, qad aflaha man zakkaha ay tuhriha minan adnas. Jadi zakat ini untuk intinya ya yang kil ini intinya untuk membersihkan harta yang kotor. Contoh, zakatul mal itu membersihkan, zakat dagangan ini sambian. Ketika sampai setahun satu nisab, otomatis mengeluarkan zakatnya malnya sambian. Zakatnya sambian ini membersihkan terhadap semuanya hartanya sambian tersebut. Harus dikeluarkan ini kotoran ini. Makanya ada sebagian ulama sufi itu tidak mau harta zakat. Bukan tidak memperbolehkan, tidak mau harta zakat. Ketika dikasih zakat, aku tidak gelem. Tidak mau dia dikasihkan kepada orang lain. Kenapa? Karena dikatakan karena harta zakat itu adalah harta kotorannya. Harta zakat itu adalah harta kotorannya, hartanya sambian. Kalau zakat fitrah, kotorannya badannya sambian. Di badannya sambian ini dibersihkan dengan zakat fitrah. Ya, 2,5 kilo. Tapi ono sing nemenan, mosok cek akeh 2,5 kilo. Gawe bersihin badan 2,5 kilo kok cek angele. Apa dibeno kaya ngono jluteng kaya ngono badane. Ruwet. Wa tutlaku aidan alal madah, ada yang mengatakan ulama zakat ini dikatakan makna pujian seperti firman-Nya Allah fala tuzakku anfusakum in tamdahu, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tersebut melihat terhadap secara tata bahasa an-numuwah wal barakah wa ziyadatul khair. Da ono ceritane uang iki akeh zakate, akeh sedekah tambah miskin, ndak ono. Kenapa? Karena harta yang disodakoi, yang disakati akan bertambah kebarokahnya. Lek barokah otomatis terus numui ala yanmu ala numuhi, terus bertambah.
Ono tah ceritane, woi iku miskin itu gara-gara kakean sedekah. Dah ono ceritane kaya ngono dah ono. Woi iku tambah kaya karena dia dermawan, akeh zakati, akeh barokah, apa akeh sedekah. Akeh sing ngono. Jadi istilahnya kita itu harus dirubah. Nah, istilahnya kita itu harus dirubah. Sapa? Iku. Sugih saiki. Gak sugih ya apa? Wong medhit kok. Dono zakat dono apa dunyane ndak metu blas ndak ono. Paham? Ya, sampeyan medhit ya apa? Paham? Medhit ya apa? Paham? Ndak usah wis sampai nang anak-anak sampai kelaparan umbai. Lek Allah ndak nakdirno sugih tetep ndak sugih. Paham? Lek Allah nakdirkan sugih tetep sugih sampeyan. Walaupun medhit, inilah yang dikatakan membahayakan terhadap badannya sampean. Nah, jadi sama Allah dilulupe engkol. Aki pangan kabeh donya ku tak kekno nang sampean. Ben seneng sampean. Terus sampean medhit kaya besok hartanya kamu tersebut ya akan saya kalungkan terhadap kamu. Naudzubillah. Jadi dah ono cerita akeh sedekah, kakek sedekah, kemiskinan. Ceritanya. Aja apa? Jadi perubahan apa? Harus dirubah katanya. Loh, iku kok cepet sugih. Iya, udah pernah ono pengeluaran apa medhit ono ceritanya. Tutup masalah medhit terus sugih dak ada. Syar'an. Menurut syariatnya ismun liqadari mahsusin mimmali mahsus yajibu sarfu li asnafi mahsusah bisaraitin, yaitu nama bagi ukuran yang dikhususkan dari harta yang dikhususkan wajib dikasihkan kepada golongan yang dikhususkan yang ditentukan dengan syarat-syarat yang ditentukan. Opo kok dijenengi zakat wa sumiyat bidzalika li annal mal yanmu bi barakati ihrajiha wa du'ail ahid. Ya. Kenapa kok dikatakan zakah? Zakah terus bertambah. Jadi zakat terus bertambah, terus bersih. Ya opo? Karena gini. Ketika ini harta ini tersebut itu dikeluarkan, ya. Maka harta tersebut ini akan bertambah harta tersebut. Hartanya sampean ini kan hartanya sampean apa? 1 M. Diambil 5 juta atau 10 juta dikasihkan. Lah, inilah keberkahan harta yang sisanya ini tersebut akan nantinya berkembang besar. Salawis bersih, jenenge bersih ya berkembang besar. 2 orang yang menerima terhadap zakatnya sampean, terhadap sedekahnya sampean, wa du'ail ahid, pasti mendoakan sampean dikei wong, musuh sampean gak dungakno. Paham? Lukman dikasih oleh Yakin. Luk aku kok duit lebih Gus. Ya, sampean coba 50 wis. Aja kondo-kondo wis. Mosok Lukman. Oh, iya betul suwun, muga-muga celaka sampean kan tidak mungkin. Nah. Ndak ono. Loh, kamu kok anu? Kok lama anakmu? Iya, oh gendeng kamu ndak ono. Ndak ono. Pasti ketika Lukman itu mengambil, alhamdulillah. Matur nuwun, muga-muga sampean rezeki tambah lancar, tambah ganteng sampean kan ini. Pasti kuwi. Lah iki lho wa du'aul ahid pasti. Nah. Jadi lek sampean tersebut itu menerima dari orang, sampean iku seneng, ketika seneng, kita itu zakat. Saya zakat atau sedekah. Sedekah sama putra. Putra sing apa? Sing nrimo. Seneng. Iki wis ganjaran, itu khodus surur. Ganjarane gede bisa iki. Apa nyenengno putra sing asale apa ngelamun to sedih. Yakin seneng wis putra. Itu khodus surur. Sing nomor 2 apa? Membersihkan terhadap harta kita. Lah jenenge bersih, barokah hartanya, terus bertambah berkembang. Sing nomor 3, ya keuntungan wong seneng sedekah karo wong siapa zakat. Sing nomor 3 putra iki kenapa? Digawa karo putra. Alhamdulillah. Ternuwun ya. Iya jadi putra. Moga-moga sampean tambah lancar rezekine, barokah uripe sampean. Rezeki ini tambah dilancarkan halal thayyiban baru. Wah, ketemu seneng tuh kabeh sampai kebus wis itu. Nah iki.
Bahkan dulu itu saya pernah ada kisah embuh temenan embuh orang. Ada salah satu, tapi ini sudah lumrah diceritakan oleh para dai-dai kita. Ada salah satu orang mu'allaf, ya orang mu'allaf itu kalau sakit gak dibawa ke dokter. Orang kafir masuk Islam, tekun Islamnya sudah. Itu kalau sudah sakit, ketika dokter gak ngatasin, atau ketika dia sakit, dia bisa sendiri sudah merasa apa? Merasa tidak usah dibawa rumah sakit. Ya. Di setiap sakit dia tersebut itu mengeluarkan beras. Jadi ada yang mengeluarkan beras, paham? Beras itu, paham? Atau no beras 5 kiloan, 5 kilo atau 2 kiloan, 2 kilo setengah atau sekiloan dikasihkan kepada orang lebih 40 2 kiloan. Engko sing tukang ngekekno iki anu ya iki anu iki apa sedekah iki hadiah atau sedekah itu hadiah teko kaji iki saya iki dalam keadaan sakit sampean dongakno ya muga-muga ya Allah terus ngono sampai 40. Alhamdulillah orang tersebut sembuh. Terus kena sembuh. Jadi setiap loro ketika parah di rumah sakit sini buri ya saya tak koyangan. Nah, ketika apakah ini masuk akal? Masuk akal seperti ini. Kenapa? Karena ada hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, da'u mardokum bisodaqah. Obatilah penyakitnya kamu, sakitnya kamu dengan sedekah. Lho kok iso? Ya iku sedekah iku. Ya. Lek sing ndongakno lebih teko 40 otomatis salah satu nyalek 40 salah satu pasti ada yang diijabahi oleh Allah. Pasti ada yang dikabul oleh Allah. Dan yang dikabulkan itu menjadi penyebab sembuhnya orang tersebut. Masyaallah. Lebih-lebih walaupun orang satu sing disedekah atau sing di hadiah itu orang soleh temenan tutup soleh untuni soleh temenan tungani saja saja lebih-lebih orang yang matlum, orang yang didolimin, terus orang yang fakir teman fakir ibadah lek fakir gara-gara ndak ibadah ndak usah ya. Orang fakir teman ndak ibadah orang dapat apa beras raskin didol kayak tuku apa nomor ojo dikei ruwet tiba dikei tuku nomor Allah ya sing penting kita terima husnudzon ae lek ngekei wis apa husnudzon kepada orang yang dikasih kita itu ojo sampai apa paling kok dituku nomor paling ojo wis husnudzon wis dari itu asalnya kewajibannya tersebut itu adalah firman-Nya Allah wa atuz zakat atau ayat Allah hud min amwalihim shadaqah atau hadisnya Rasulullah buniyil Islam ala khamsin syahadatu sampai apa zakat. Jadi ketika ada orang tersebut itu menentang terhadap kewajiban zakat maka hukumnya kafir. Kenapa? Karena dia tersebut menentang terhadap Al-Qur'an, menentang terhadap hadis, menentang terhadap ijma'ul ulama, kesepakatan ulama, hukumnya kafir. Seperti yang dikerjakan apa yang dilaksanakan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu terhadap ahlu Yaman. Sayyidina Abu Bakar itu memerangi terhadap ahlu Yaman, qahran, dipaksa untuk menegakkan diperangi gitu. Nah, walaupun diprotes para sahabat yang lain, tetap Sayyidina Abu Bakar bersikukuh untuk memerangi terhadap orang Yaman yang menolak terhadap zakat. Bahkan dikatakan hadi faridatus shadaqah allati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi muslimin. Ketika kata sahabat yang lain mengatakan Sayyidina Abu Bakar, ataqtul musliman, apakah kamu tersebut akan memerangi orang Islam? Sedangkan kita itu orang Islam, masa mau memerangi orang Islam? Ayo yo sampean. Kono iku walaupun ndak zakat, kono tersebut itu walaupun menolak terhadap kewajiban zakat, kono iku Islam. Masa kita harus memerangi terhadap orang Islam? Ya, apa katanya Rasul? Apa kata Sayyidina Bakar? Apa? Kata Sayyidina Bakar mengatakan,
hadhihi faridatus shadaqah, ini adalah kewajiban sedekah allati faradaha Rasul, yang diwajibkan oleh Rasulullah SAW alal muslimin, semua terhadap orang Islam. Barang siapa yang menghalangi, yang menentang terhadap hadis kepada Rasulullah, maka saya penggal siapa saja. Sing ngalang aku tak penggal karo aku. Meneng kabeh sahabat liyane, nyingkri kabeh. Jadi Abu Bakar tegak di dalam masalah agama. Fala talzamuh, mungko ora wajib apa si zakat, ora wajib al mukatabah ing budak mukatab. Walal kafiroh, lan ora wajib ing wong kafir. Jadi budak mukatab tidak wajib, budak yang akan kitabah tidak wajib. Begitu juga tidak wajib bagi orang kafir. Wa ammal murtadu, anapun utawi wong kang murtad, fa in raja'ah mengko lamun bali sapa murtad ilal islami mari Islam, lazimah mengko wajib hu ing murtad apa zakat hu ing murtad, lima krono perkara mado kang lewat apa sima. Wa in mata lan lamun mati sapa murtad dan hale murtad, fala mengko ora wajib. Lek ana wong murtad lek mlebu Islam mane wajib dia tersebut mengqadhain zakat yang belum dia keluarkan ketika dia masa kemurtadannya. Tapi ketika dia mati dalam kemurtadan maka tidak wajib zakat lagi. Apa? Karena dia mati dalam keadaan kafir. Wa yalzamu lan wajib al waliya ing wali apa ihrajuha ngetokake. Apa ihrajuha ngetokake zakat mimma lisobiyih saking artone wong cilik, bocah cilik, wal majnuni lan wong kang idan. Fa illam yuhrid mengko lamun ora ngetokake sapa si wali, aso mengko dosa sapa wali. Aso mengko dosa sapa wali. Jadi anak kecil dan orang gila ketika dia sudah wajib mengeluarkan zakat, maka wajib dikeluarkan zakatnya dari hartanya dia. Dari hartanya dia. Wah, kalau anak kecil yang tidak punya harta, zakat fitrah, orang-orang gila zakat fitrah wajib bagi orang yang wajib menafkahi terhadap dia. Wajib. Lek ditinggalkan maka yang dosa orang yang mempunyai ketanggungan tersebut, walinya yang dosa. Wa yalzamu lan wajib as-sabiyya ing bocah cilik wal majdunah lan ing wong kang edan ida soro ing dalem nalikane dadi sapa sabi wal majnunan, dadi iku mukallafinah wong mukallaf balik akan apa ihraju mangetokake perkara uhmilah kang nganggurake hu ing ema sapa al wali. Lek umpamane wali ni salama gila itu tidak mengeluarkan, ya apa ketika dia sembuh dari gilanya, atau ketika dia ya anak kecil ketika dia sudah balik tanya, lah harta saya itu tidak pernah tidak pernah dikeluarkan zakat. Enggak, mosok sampean edan mosok dikeluarkan zakat, maka dikodoin semuanya tersebut. Dikodoin semuanya tersebut. Kenapa? Karena itu bukan haknya sampean, itu haknya orang as-samaniyatul asnaf, golongan 8 tersebut. Sampean ini loh. Nanti sama sampean itu dikatakan batunya di sampean kabeh tutup. Sebagian dari hartanya sampean itu ada hartanya orang fakir miskin. Ada hartanya orang amilin, terus orang amilin, orang yang yang mengerjakan terhadap zakat, muallaf qulubuhum, yatama dan lain-lainnya itu. Contoh sampean. Tutupnya di sampean tok. Sampean berdagang. Berdagang. Mulai sekarang, umpamanya mulai Oktober ini. Tanggal 5. Berkembang sampai 1 nisab sampean. Ketika sampai 1 tahun sampean itu menghasilkan 1 nisab, ya hartanya sampean lebih 1 nisab, itu bukan hartanya sampean tok. Itu ada hartanya orang yang 8 ini, maka wajib dikasihkan kan. Lek sampean tersebut itu tetap tidak dikeluarkan, sampean nyolong nang wong loro iki. Menggunakan hartanya orang 8 ini. Lah itu di Islam seperti itu. Dunya-dunya ku dhewe, lah dunya sampe tutup. Iku dunyane wong sing 8 iki wajib dikeluarkan. Lek sampean kelakono, ya berarti sampean apa?
Sampean mengambil haknya orang lain. Itulah bijaknya Islam. Jadi Islam itu rata kafah. Nah, Islam seperti itu. Tutup apa? Tutup sing kenyang-kenyang, saya mati lah mati. Tuh. Jadi boleh umpamanya sampai dari umpamanya 100 juta. 100 juta. Ya harus keluarkan 25%-nya. Berapa 25%? Hah? 2 juta setengah. Iya, 200 sekian. 2 juta setengah. 100 juta, 25%-nya berapa? 2 juta setengah ya? 25 juta. Ya 100 juta hanya diambil 25 juta. Nah, 25 juta lah ikut pucuk abot. Ya ojo kurangin tuh sampean. Ojo sampai 100 juta, 10 juta. Nah, udah 10 juta, piro? 250 enak cili. Milindi sampean duit 10 juta karo 100 juta. Lek 100 juta. 2 juta setengah, lek 10 juta. Nek 250 milindi. Ya tetap pilih sing 100 juta. Akeh nih lho, akeh duwe sampean akeh. Paham? Duwe sampean akeh. Itu harta itu bukan hartanya sampean, itu harus dikeluarkan. Lek gak dikeluarkan, otomatis ketika dia berkembang sampean mengambil punyanya orang fakir miskin dan lain-lainnya. Nyolong sampean. Walau musibah. Lan lamun gosop, walau musibah lan lamun den gosop apa maluhu. Wallahu a'lam. Fatiha wal qabul hajjatina wa hajjatik wa jalal ibadika as-salihin muttaqin mutmainna.